Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Prilianti dengan NIM E1E122134. Di sini saya akan menjelaskan Python list atau biasa disebut daftar Python. Nah, yang pertama itu daftar digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan berbeda. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya di sini, contoh untuk membuat daftarnya itu. Kemudian sini ada daftar item. Item daftar diurutkan dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Item daftar di indeks. Item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ada di pesan ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Jika Anda menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, ini catatan itu ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya, namun secara umum urutan item tidak akan berubah. Di sini juga ada dapat diubah. Nah, daftar dapat diubah artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Kemudian di sini ada izinkan duplikat. Nah, karena daftar di indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Di sini ada apple, terus apple, cherry, sama cherry. Ini adalah contoh yang duplikat. Kemudian panjang daftar. Di sini untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, gunakan len dalam kurung fungsi. Di sini ada apple, banana, cherry. Di sini juga ada print len. Terus kemudian di sini ada item daftar atau tipe data. Nah, item daftar dapat berubah tipe data apapun. Nah, ini contohnya seperti tipe data string, int, dan boolean. Nah, ini ada list yang pertama. List pertama itu apple, banana, cherry. List kedua 1, 5, 7, 9, dan 3. Nah, list ketiga true, false, dan false. Kemudian daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, yang ini contoh daftar dengan string, bilangan bulat, dan bilangan boolean. Nah, di sini list pertama itu ABC 34, true 40, dan male. Nah, di sini kemudian lagi ada jenisnya. Dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar atau class list. Kemudian di sini ada contoh tipe data daftar. Contohnya itu seperti ini. My list, apple, banana, cherry. Nah, di sini ini adalah contohnya. Kemudian ada daftar konstruktor. Dimungkinkan untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya itu menggunakan list dalam kurung konstruktor untuk membuat daftar. Nah, ini contohnya saya bacakan di sini listnya. Kemudian ada apple, banana, cherry. Terus ada ini lagi. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian kita masuk lagi di akses item daftar. Nah, sini akses item daftar. Kita kasih translate dulu guys. Nah, di sini ada akses item.
di indeks dan kita dapat mengakses dengan mengacu pada nomor indeks. Nah, ini nomornya cetak item kedua dari daftar. Contohnya itu seperti ini. Kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, kemudian ini kita harus perhatikan catatan item pertama itu memiliki indeks 0. Nah, pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. -1 mengacu pada item terakhir. -2 mengacu pada item kedua terakhir dan lain-lain. Nah, contoh ini contoh cetak item terakhir dari daftar. Contohnya itu seperti ini. Kemudian ada rentang indeks. Kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Kemudian, ini adalah contohnya. Ini contoh kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Di sini ada apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, dan mango. Kemudian di sini ini ada catatannya lagi. Kita harus menyimaknya. Ini pencarian dimulai pada indeks 2 termasuk dan berakhir pada indeks 5. Atau ini tidak termasuk. Dan kita harus ingat bahwa item pertama memiliki indeks 0. Dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Contohnya ini mengembalikan item dari awal, namun tidak termasuk kiwi. Jadi di sini ada apple, banana, cherry, orange, melon, mango. Terus nah, dengan mengabaikan nilai akhir, rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Contohnya ini. Ini untuk mengembalikan item dari cherry sampai akhir. Nih, ini adalah contohnya. Nah, terus rentang indeks negatif. Nah, coba kita tentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Nah, jika kita ingin menentukannya, kita bisa menyontoh yang ada di sini. Seperti mengembalikan item dari orange -4 ke namun tidak termasuk mangga -1. Jadi ini adalah contohnya. Nah, untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar digunakan daftar digunakan in atau kata kunci. Nah, ini kita bisa periksa di sini. Kita periksa apakah apel ada dalam daftar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apel ada di dalam daftar. Kemudian kita masuk di ubah item daftar atau change list item. Nah, di sini. Nah, di sini ada ubah nilai barang. Nah, untuk mengubah nilai item tertentu, kita perlu melihat nomor indeksnya. Nah, sini. Ini adalah contohnya jika mau mengubah item kedua. Nih. Kemudian ada untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan kita bisa lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin memasukkan nilai baru. Nah, ini adalah contohnya. Seperti ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Jadi ini kita akan mengubah nilai pisangnya, cherry, dan nilai blackcurrant dan semangka. Kemudian di sini ada lagi, ini adalah contohnya.
Ini ada contohnya, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian jika kita memasukkan lebih banyak item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai dengan ini. Dan kemudian ini adalah contohnya. Kita bisa ubah nilai kedua dengan menggantinya dengan dua nilai baru. Nah, ini. Nah, perlu kita ketahui di sini juga ada catatan bahwa panjang daftar akan berubah bila jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Dan jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan dan item lainnya akan dipindahkan. Nah, ini adalah contoh jika kita mengubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantinya dengan satu nilai. Nih, ini adalah contohnya. Terus di sini sisipkan item. Nah, untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan insert atau insert metode ini. Ini insert kayak gini. Metode insert menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita bisa masukkan semangka sebagai item ketiga. Sini. Terus kita masukkan salah, maksudnya kita beralih ke sini, kita beralih ke Python tambahkan item daftar. Nah, untuk menambahkan item ke akhir daftar, kita akan menggunakan metode append. Nah, metode append ini untuk menambahkan item. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita mau menambahkan item, kita harus menggunakan metode append. Ini adalah contohnya. Kemudian, sisipkan item. Nah, untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu, gunakan insert atau metode insert. Kemudian metode ini insert menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Nah, ini. Nah, ini adalah contohnya untuk menyisipkan item sebagai posisi kedua. Nah, berdasarkan contoh di atas, daftar sekarang akan berisi 4 item. Kemudian di sini ada perluas daftar. Nah, untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend. Gunakan extend metode ini. Jadi di sini adalah contohnya. Contohnya itu kayak kita bisa tambahkan elemen tropical ke list. Jadi ini contohnya. Dan elemennya itu bisa kita ditambahkan ke akhir daftar. Terus di sini tambahkan semua iterable. Metode extend tidak harus menambahkan list. Jadi, kita dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, seperti tuple, set, kamus, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ketika kita menambahkan elemen tuple ke daftar. Ini adalah contohnya. Kemudian kita masuk ke hapus daftar item. Atau hapus item daftar. Nah, di sini kita akan menggunakan metode bukan. Maksudnya metode ini remove, menghapus item yang ditentukan. Nah, jadi contohnya ini di sini bisa kita hapus kata pisang. Kan di sini ada apple, terus ada banana dan cherry. Nah, ini kita bisa hapus. Dan jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove,
metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, jadi kalau kita menghapus kemunculan pertama itu yaitu kata pisang. Jadi ini adalah contohnya. Kemudian kita akan sini hapus indeks tertentu. Jadi metode ini atau metode pop menghapus indeks yang ditentukan. Jadi ini adalah contoh jika kita mau menghapus item kedua. Dan kita tidak menentukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Ini adalah contoh menghapus item terakhir. Nah, kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Nah, ini adalah contoh untuk hapus item pertama. Dan kata del kunci juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Ini adalah hapus untuk seluruh daftarnya. Ini adalah contohnya. Terus metode ini atau clear mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada, tetapi tidak ada isinya. Nah, ini jika kita mau menghapus konten daftarnya itu, kita bisa pakai contoh yang seperti ini. Kemudian kita masuk di daftar lingkaran. Nah, kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan for loop. Ini adalah contoh cetak semua item dalam daftar satu persatu. Ini adalah contohnya. Kemudian di sini ada ulangi nomor indeks. Nah, kita juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Jadi sini kita menggunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Jadi ini adalah contoh ketika mencetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. Nah, iterable yang dibuat pada contoh di atas adalah 0,1,2 dan menggunakan perulangan sementara. Kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Jadi diingat untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi. Ini adalah contoh ketika mencetak semua item dan menggunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Ini adalah contohnya. Kemudian kita bisa pelajari lebih lanjut tentang while loop di bab Python while loop. Dan di sini ada perulangan menggunakan pemahaman daftar. Nah, pemahaman daftar ini menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Contoh, lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item daftar. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian, kita beralih pada pemahaman daftar. Nah, pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai yang sudah ada. Contohnya, berdasarkan daftar buah-buahan. Kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar, kita harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian dengan pemahaman daftar, kita juga dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sintaks. Nah, ini adalah nilai yang dikembalikan daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Jadi jika kita membuat daftar baru, daftar lama itu tidak akan berubah.
Dan di sini kondisinya itu seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true atau benar. Ini adalah contohnya yang hanya terima item yang bukan apel. Kemudian di sini ada kondisi if x, terus yang akan kembali true untuk semua elemen selain apel. Membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apel. Jadi ini kondisi ini optional dan bisa dihilangkan. Ini adalah contoh tanpa if pernyataan. Ini adalah contohnya. Dan ini iterable-nya dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti daftar tuple, set, dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Kita bisa menggunakan range fungsi ini untuk membuat iterable. Jadi kalau mau buat itu, kita pakai contoh yang seperti ini. Kemudian contohnya itu sama, namun dengan syarat mungkin kayak jadi di sini ada lagi contohnya, terima hanya angka yang lebih rendah dari 5. Kemudian ekspresinya adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat kita manipulasi sebelum berakhir, seperti item daftar di daftar baru. Nah, contohnya itu tetapkan nilai dalam daftar baru menjadi huruf besar. Ini, contohnya itu kayak gini. Kemudian, kita bisa mengatur hasilnya sesuai keinginan kita. Jadi, di sini contohnya tetapkan semua nilai dalam daftar yang baru menjadi halo atau hello. Dan ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Contohnya itu kembalikan orange dan bukan pisang. Jadi ini contohnya itu seperti ini. Nah, jadi maksud dari ungkapan contoh yang di atas itu mengatakan kembalikan barang jika bukan pisang. Jika pisang, kembalikan jeruk. Kemudian kita masukkan, maksudnya kemudian kita beralih ke urutkan daftar. Nah, urutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki sort. Metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik menaik secara default. Nah, ini adalah contoh jika kita urutkan daftar berdasarkan abjad. Ini adalah contohnya. Kemudian, ini adalah contoh jika kita mengurutkan daftar secara numerik. Lalu di sini ada urutkan menurun. Nah, untuk mengurutkan secara descending, gunakan argumen kata kunci reserve atau true. Reserve atau true. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian ini adalah contoh urutkan daftarnya secara menurun. Jadi, jika kita mau menurunkan daftarnya, kita bisa jika kita ingin mengurutkan daftarnya secara menurun, kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Dan ini sesuaikan fungsi pengurutan. Nah, kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci atau key function. Fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar atau angka terendah terlebih dahulu. Nah, contohnya itu, urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50. Nah, ini adalah contohnya.
Nah, kemudian pengurutan tidak perlu peka huruf besar atau kecil. Secara default, sort metode ini peka huruf besar atau kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Contoh, penyortiran peka huruf besar atau kecil dapat memberikan hasil yang tidak diharapkan seperti ini. Seperti ini. Ini ada banananya ini pakai huruf kecil semua. Terus di sini orange ini yang pertama itu pakai huruf besar. Kemudian kiwi di sini pakai huruf besar juga, huruf pertama, dan cherry huruf kecil semua. Nah, di sini untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat mengurutkan daftar. Jadi, jika kita menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka huruf besar atau kecil, kita bisa gunakan ester atau lower sebagai fungsi kunci. Ini adalah contoh untuk melakukan pengurutan daftar yang tidak peka huruf besar ataupun kecil. Ini adalah contohnya. Kemudian di sini ada urutan terbalik. Nah, bagaimana jika kita ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya? Nah, metode ini atau reserve membalik urutan pengurutan elemen saat ini. Nah, ini adalah contoh jika kita membalikkan urutan item daftar. Ini adalah contohnya. Kemudian kita ke salin daftar atau copy list. Nah, jadi di sini kita tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1 karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Nah, jadi ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Nah, ini adalah contoh ketika kita buat salinan daftar dengan copy metode. Nah, ini seperti ini contohnya. Dan ada cara lainnya yaitu ini adalah cara lain untuk membuat salinan dengan menggunakan metode bawaan atau list. Ini adalah contoh buat salinan daftar dengan list. Nah, kemudian kita beralih ke bergabung dengan daftar. Nah, ada beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudahnya adalah dengan menggunakan ini tanda tambah atau plus operator. Ini adalah contoh jika bergabung dengan dua daftar. Dan cara lainnya itu untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 dengan cara satu per satu. Nah, ini adalah contoh jika kita tambahkan list 2 ke list 1. Atau juga kita bisa menggunakan extend, metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Jadi ini adalah contoh kita menggunakan extend metode untuk menambahkan list 2 di akhir list 1. Ini adalah contohnya. Kemudian kita beralih ke daftar metode atau list methods. Nah, Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada daftar. Nah, ini adalah metodenya itu ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reserve, sort. Ini ada description-nya juga. Terus kita kemudian pindah ke daftar latihan. Nah,
Kita bisa menguji diri dengan latihan. Sekarang kita telah belajar banyak tentang daftar nih dan cara menggunakannya dengan Python. Nah, ini ada bisa kita coba untuk memasukkan bagian yang hilang agar kode berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, ini. Baik, mungkin itu saja tugas yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.